Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Irfan Primasa dengan NIM 2202668 dari kelas 2A. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan tips kepada guru PNS ataupun kepada para orang tua siapa saja yang ingin mengajarkan anaknya belajar renang ataupun mengajak anak-anak berenang. Sebelumnya, kita lihat dulu tujuan pembelajaran ataupun manfaatnya ketika kita melatih si anak, apa saja manfaatnya. Yang pertama ada melatih koordinasi gerak si anak. Keharmonisan antara gerakan yang satu dengan gerakan yang lain seperti gerakan tangan dan gerakan kaki akan terjadi ketika kita melatih anak berenang gitu, dan di olahraga yang lain pun akan terjadi gitu. Dan yang selanjutnya ada manfaatnya seperti anak penderita asma akan mengurangi intensitas asma ataupun asmanya kamu gitu. Kita harus memberitahu ataupun kita harus peka terhadap peralatan apa saja yang harus kita bawa ke kolam gitu dan dipersiapkan di rumah, ataupun ketika guru memberitahu si anak ataupun kepada orang tuanya apa saja yang harus dipersiapkan. Yang pertama ada kacamata renang, perlu kita ketahui ataupun sudah menjadi umum gitu, di kolam mengandung gitu kaporit gitu, dan ini sangat perih gitu kalau kena ke mata. Kalau kita gak pakai kacamata renang dan kena mata si anak, dan si anak akan merengek ataupun mengeluh gitu bahwa airnya perih ke mata gitu. Dan yang selanjutnya mempersiapkan baju renang. Kenapa harus pakai baju renang dan gak pakai baju yang biasa-biasa gitu? Nah, perlu kita ketahui ataupun sudah tahu bahwa baju renang sangatlah desain khusus untuk berenang, dan kalau baju biasa dipakai untuk berenang sangatlah tidak efektif ketika belajar. Hal itu disebabkan oleh air yang masuk dan terperangkap di baju dan mengakibatkan gerak si anak dan mengakibatkan gerak akan menjadi terhambat. Kita harus membawa botol minum. Nah, kenapa harus membawa botol minum gitu? Gak beli aja di kolam. Nah, kalau kita ketahui gitu, kalau di kolam itu sangatlah mahal ataupun harganya di atas ataupun beda sedikit 1.000 ataupun 2.000 gitu. Nah, dan yang selanjutnya ada gerakan dasar. Kalau kita lihat ataupun kita bicara tentang gerakan, seharusnya kita praktekkan langsung di kolam. Yang terakhir kita langsung ke faktor penghambat. Nah, di sini ada trauma gitu. Mas, dengan trauma gitu kan kita gak tahu, semua anak mempunyai ketakutannya masing-masing ataupun masa lalu yang sebelumnya pernah terjadi terhadap si anak, seperti tenggelam di danau ataupun di sungai ataupun di kolam renang. Anak ada yang merasa trauma gitu, kita harus mengantisipasinya terlebih dahulu, seperti kayak yang barusan saya sebut, bisa permainan terlebih dahulu ataupun mengajaknya secara perlahan gitu. Yang selanjutnya ada sarana prasarana. Dan kenapa saya masukkan di sini sebagai faktor penghambat? Kita ketahui ataupun sudah menjadi hal umum bahwa sekolah di Indonesia ataupun mungkin juga pun ada gitu, bahwa tidak semua sekolah mempunyai kolam renang pribadi gitu, kalau kolam renang sekolah gitu, dan tidak banyak ekstrakurikuler di sekolah yang menyediakan ekstrakurikuler renang gitu. Dan yang terakhir ada resiko. Yang dimaksud resiko di sini sering saya lihat ada guru olahraga ataupun orang tua yang mengabaikan ketika di kolam gitu. Orang tuanya ataupun gurunya asik memainkan handphone ataupun hal-hal yang pribadi gitu, kayak ngobrol dengan teman-teman tuh. Hal ini sangatlah berbahaya ketika kita punya pengawasan terhadap si anak. Bisa jadi si anak ketika melakukan latihan kram dan tenggelam gitu, dan kita tidak mengetahuinya. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.